para pemirsa dan para hadirin, simpel kok yang kita minta dari Rocky hari ini. Sekeras apa dia bertanya kali ini? Oke. Memang kalau saya bertanya sekeras apapun, nggak bisa dijawab oleh Anies. Saya tahu cara berpikirnya. Bagaimana cara berpikirnya? Dan saya tahu isi hatinya tuh. Saya mulai dari situ ya. Demokrasi adalah soal cara berpikir. Ada definisi standar demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Nah, itu omong kosong. Demokrasi adalah the government of reason through the government by the people. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Demokrasi adalah doing habits of the heart, datang dari kebiasaan. Saya pakai bahasa Inggris karena dia paham bahasa Inggris. Oke. Kenapa? Kawaku. Oke, saya lanjut. Ya, Anda saya tahu orang Makassar. Saya orang Manado. Kita disatukan oleh laut yang sama. Dan kita makan ikan yang sama. Dan ikan itu memang harus dimakan, bukan dihafal nama-namanya. Dan bagian paling enak dari ikan adalah kepalanya. Karena kepala ikan lebih bergizi dari kepala negara. Oke. Saya Bung Rocky, begini pertanyaannya kalau begitu. Ya. Apakah ada yang menurut Anda bisa Anda kritisi dari seorang Anies Baswedan? Ya. Oke. Misalnya. Satu-satu ya. Tadi saya suka caption yang ditunjukkan di situ bahwa di ujung sana tantangan dari demokrasi adalah undang-undang ITE. Anda bayangkan kenapa saya mesti ulas itu? Karena saya akan kena undang-undang itu. Jadi pertanyaan saya, apakah Anies akan membatalkan undang-undang itu demi saya yang sahabatnya atau demi demokrasi? Itu pertanyaannya. Bukan sekedar saya, Anda di sini bisa kena undang-undang yang sama. Saya kasih ilustrasi ya. Saya biasa naik gunung. Satu waktu saya naik gunung gede. Petani di situ dipimpin oleh seorang lurah lulusan SD. Dia bilang begini, Pak Rocky, kemarin ada orang pasang patok di kebun saya. Bunyinya, ini proyek strategis presiden. Maka mulai diinsinuasikan, kalian mesti pindah dari situ. Padahal itu mata pencarian mereka. Nanam singkong, nanam kol, nanam wortel. Jadi begitu disebut undang-undang ITE, panik rakyat itu. Disebut industri strategis presiden. Lalu dia bertanya ke saya, Pak Rocky, kalau saya foto orang yang lagi nanam patok itu, saya kena undang-undang ITE apa enggak? Anda bayangkan. Republic of Fear. Ini republik penuh kecemasan. Undang-undang ITE bisa menghantui petani di Cimacan, di Cibodas. Itu pentingnya kita bicara soal itu. Jadi demokrasi itu adalah jaminan primer tentang kebebasan untuk berpikir. Itu aja. Kebebasan berpikir menghasilkan kebebasan berpendapat. Nggak mungkin ada pikiran tidak diucapkan dengan pendapat. Nah, poin saya adalah kita sekarang
dibikin dungu karena nggak mampu mengucapkan pendapat, karena akan dihadang dengan, kalau Rocky Gerung berpendapat mesti sopan dan santun. Saya akan sopan dan santun pada ulama, saya sopan dan santun pada orang tua. Saya nggak mungkin sopan dan santun pada pejabat. Kasih kritik tapi sopan, artinya jangan kasih kritik. Kan dasarnya itu kan. Jadi kita mau ajukan, ini forum akademis. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada pikiran yang menentang. Kalau Anda berpikir nggak ada yang mengganggu Anda, itu artinya Anda lagi berdoa. Itu bedanya berpikir dan berdoa. Jadi saya ingin Anies menjawab itu tuh. Apa alasan utama kita harus menghasilkan pikiran, kita harus mengucapkan pendapat, kita harus bertengkar dengan pendapat? Kan kita bertengkar dengan pendapat. Kenapa bertengkar dengan pendapat? Kena pidana. Itu nggak masuk akal. Saya tidak melukai 1 inci kulit seseorang kalau saya mengucapkan pendapat, karena mesti pidana. Ajaib negeri ini, mengucapkan pendapat adalah pidana. Tapi itu yang ingin saya tanya pada Anies, eksplorasi apa dasarnya, supaya bukan sekedar kita yang tahu, petani di Cimacan itu tidak lagi ragu untuk bahkan memotret orang yang lagi menanam sesuatu yang menghalangi pekerjaan dia tuh. Ini yang mesti kita sosialisasikan. Nah, kita sosialisasikan ini di dalam upaya menghasilkan kembali demokrasi. Tapi hari-hari ini dianggap bahwa demokrasi nggak ada, yang ada dinasti. Padahal sebetulnya juga dinasti nggak ada. Karena dinasti itu darahnya biru, yang sekarang darahnya kotor.